Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Adi Sabirin Hamdi, NPM 718212669. Yang pertama, yang terhormat Bapak dosen Firly Pratana selaku pengajar mata kuliah MSDM Internasional. Nah, langsung saja ya. Di sini saya mau menjelaskan pengertian dari pengelolaan organisasi internasional. Nah, secara dasar pengelolaan dapat diartikan cara melakukan, cara, metode. Nah, sedangkan organisasi internasional di sini dapat didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap, serta dihadapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan berlembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan. Organisasi dalam kata internasional, organization sering menjadi permasalahan dengan bentuk tunggalnya atau bisa disebut singular, yaitu organization. Dalam hal ini dijelaskan bahwa organization adalah suatu proses, sedangkan international organization adalah aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam suatu waktu tertentu, teman-teman. Nah, ciri-ciri organisasi internasional di sini menurut saya itu ada 5. Yang pertama, organisasi tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan. Yang kedua, keanggotaan yang bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat. Yang ketiga, instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode operasional. Nah, yang keempat di sini, badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas. Nah, dan yang terakhir yang kelima, teman-teman, adalah sekretariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian, dan informasi secara berkelanjutan. Bentuk di sini saya sudah merangkai bentuk-bentuk organisasi internasional. Terdapat 2 kategori utama organisasi internasional, teman-teman. Yang pertama, organisasi antar pemerintah atau bahasa asingnya intergovernmental organization atau bisa disebut IGO. Anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara, teman-teman. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut PBB. Ada juga yang bisa disebut ASEAN, yaitu kepanjangan dari Association of South East Asian Nations. Dan yang ketiga ada World Trade Organization atau bisa disebut WTO.
Nah, yang kedua bentuk organisasi internasional di sini adalah organisasi non pemerintah atau bisa disebut non governmental organization atau bisa disebut NGO. Anggotanya teman-teman terdiri dari kelompok swasta di bidang keilmuan, kebudayaan, keagamaan, bantuan teknik atau ekonomi dan sebagainya teman-teman. Misalnya Palang Merah Nasional atau bisa disebut PMI, UNHCR, Greenpeace, Oxfam International. Nah, lanjut ke penggolongan organisasi internasional, yaitu teman-teman ada kegiatan administrasi, yang dimana di segala transaksi jual ekspor impor maka ada karyawan yang bertugas untuk administrasi, yang dimana teman-teman akan mengatur segala sesuatu yang bersangkutan dengan keuangan. Atau gini teman-teman, kegiatan administrasi ini bisa dikatakan dengan akuntansi negara. Karena apa? Ya karena yang barusan itu menyangkut ekspor impor produk. Nah, organisasi internasional antar pemerintah atau bisa disebut intergovernmental organization. Anggota-anggota organisasi ini berasal dari perwakilan pemerintah negara. Contohnya PBB yang tadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa, terus ada ASEAN, Association of Southeast Asia Nation, terus ada SAARC, teman-teman bisa browsing. Terus yang keempat ada OAM dan lain-lain teman-teman. Dan organisasi internasional non pemerintah atau bisa disebut non governmental organization, organisasi yang bukan pemerintahan. Contohnya IBF. Yang kedua ada ICC, dan ketiga ada Dewan Masjid Sedunia, dan keempat Dewan Gereja Sedunia, dan yang terakhir adalah Perhimpunan Donor Darah Sedunia teman-teman, atau yang bisa disebut PDDS. Nah, sekarang masuk ke ruang lingkup atau bisa disebut dengan wilayah. Di sini dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama, organisasi internasional global, yang dimana wilayah kegiatan seluruh dunia.
dan keanggotaan terbuka dalam ruang lingkup di berbagai penjuru dunia. Contohnya di sini ada PBB yang tadi apa? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terus ada UNO. Yang ketiga OKI. Yang keempat ada OIC. Dan kelima ada GNB. Dan yang terakhir yaitu teman-teman ada NAM. Organisasi Internasional Regional. Wilayah kegiatan adalah regional dan keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja. Contohnya ASEAN, OAU, GCC, AC, SAARC. Dan yang ketiga ada fungsi organisasi internasional, yaitu National Interest Articulation and Aggregation, norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuatan keputusan, pengesahan keputusan, penerapan keputusan, informasi, dan yang terakhir adalah pelaksanaan. Mungkin hanya itu teman-teman yang saya tahu, karena di sini saya juga belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.